بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال حفظه الله تعالى: الوصية الثانية، وصية yang kedua. ثانيا البعد عن المعاصي. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati, menghidupkan hati, akan membasahi hati sehingga hati itu mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk menerima ilmu dan menghafal ilmu. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla, senantiasa lisan kamu itu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati akan menjadi keras disebabkan karena kemaksiatan, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mematikan hati seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka hati itu menjadi keras. Dan apabila hati tersebut menjadi keras, maka sulit untuk menerima nasihat. Sulit untuk menerima nasihat dan tidak ada tuma'ninah, tidak akan menenangkan hatinya. Sehingga menyebabkan dia semakin sulit pula untuk menghafal kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang talibul ilm hendaknya menjauhkan diri dari kemaksiatan, li'annaha sada'ul qulub. Sebab perbuatan kemaksiatan itu adalah karatannya hati. Semakin banyak perbuatan kemaksiatan yang dikerjakan oleh seseorang, maka semakin berkarat pula hati itu. Semakin kotor terus, semakin bertambah noda hitam, sehingga hati itu akan menjadi hitam, menjadi kotor. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah dalam riwayat Imam Muslim. Kama jaa fi ba'dil athar, sebagaimana yang datang pada sebahagian athar as-salaf. Kalau disebutkan athar, biasanya yang dimaksud adalah yang datang dari sahabat atau para tabi'in, dari ucapan-ucapan mereka, dari riwayat-riwayat yang mauquf dan maqtu'. Ya, ini sering penggunaan athar. Namun bukan berarti bahwa athar itu tidak digunakan untuk hadis-hadis yang marfu'. Sering pula para ulama menggunakan penyebutan athar terhadap hadis-hadis yang marfu'. Nah, oleh karena itu para ulama di antara mereka ada yang menyebut kitabnya dengan Syarah Mushkil al-Athar. Syarah Mushkil al-Athar. Hal-hal yang muskil dalam al-athar, padahal isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah Ma'ani al-Athar, padahal isinya hadis-hadis yang ditulis oleh At-Tahawi rahimahullah taala. Maka barakallahu fikum, penyebutan athar tidak menafikan bahwa yang dimaksud terkadang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, khususnya terbelakang, zaman-zaman terbelakang ini lebih sering digunakan untuk riwayat yang mauquf dan maqtu'.
Sebagaimana yang disebutkan pada sebagian athar, termasuk di antara yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan sanadnya dari Aun bin Abdullah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ra'ayna sada al-qulubi innama yakunu min kathratiz dzunub. Kami melihat semakin kotornya, semakin berkaratnya hati itu disebabkan karena terlalu banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, dan hati itu kalau dibiarkan terus berkarat seperti halnya besi yang semakin lama semakin berkarat tidak diperbaharui, nah, maka akan sulit untuk menghilangkan karatan tersebut. Wa tadkhulu fiha adh-dhalama wal wahsyah, dan termasuk pula di antaranya orang-orang yang zalim dan orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Nah, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la ahsabu ar-rajula yansal ilma bil khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya aku menyangka seseorang melupakan ilmu karena apa? Disebabkan karena perbuatan dosa yang dia perbuat, yang dia lakukan. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami'. Inni la ahsabu ar-rajula yansal ilma bil khati'ati ya'maluha. Sesungguhnya aku menyangka bahwa seorang itu melupakan ilmu. Apa penyebab dia melupakan ilmunya? Karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, perkataan siapa itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Sahl bin Abdullah at-Tustari, berkata Sahl bin Abdullah at-Tustari rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram atas satu hati ketika cahaya itu telah masuk ke dalamnya, sementara di dalamnya ada sesuatu yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya itu semakin sulit untuk masuk. Semakin banyak karatan hati disebabkan karena perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka semakin sulit pula cahaya iman itu akan masuk ke dalamnya. Cahaya nasihat, cahaya zikrullah, sehingga hati itu menjadi keras. Waliyadzubillah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan seseorang itu lalai, masa bodoh, tidak berzikir kepada Allah, lalu kemudian dia terlena dengan perbuatan kemaksiatannya, terus dia melakukan perbuatan kemaksiatan hingga menyebabkan dia lalai dari Allah dan semakin keraslah hatinya. Jadilah dia orang yang fasik. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tunduk kepada apa yang telah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kebenaran. Jangan mereka itu seperti orang-orang ahlul kitab. Ketika mereka dinasihati, ketika mereka diminta untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka menunda-nunda, nanti bertaubat, sehingga mereka terlena dengan perbuatan kemaksiatannya. Maka semakin keraslah hati mereka, dan mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jangan sampai seperti itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebelum hati itu menjadi keras, karena kalau hati sudah menjadi keras, siapa saja yang datang berikan nasihat kepada dia, maka nasihat itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dia tidak akan merasakan nikmatnya keimanan. Dia tidak akan menangisi dosa-dosa yang dia perbuat. Kenapa? Hati telah mati. Kalau hati telah mati, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, waliyadzubillah, tidak ada yang menjadi temannya kecuali syaitan.
benar apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam syairnya, ra'aitu adh-dhunuba tumitul qulub wa yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Aku melihat perbuatan-perbuatan dosa itu mematikan hati dan akan mewariskan kehinaan apabila dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan perbuatan dosa itu akan menghidupkan hati-hati seorang muslim. Dan itu lebih baik untuk dirimu apabila engkau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Tidak adalah yang merusak agama itu kecuali penguasa-penguasa yang zalim. Naam, wa ahbaru su, dan para ulama-ulama yang buruk, yang jahat, punya ilmu tapi dia tidak memanfaatkan ilmunya. Tidak bermanfaat ilmu yang dimilikinya. Demikian pula para ahli ibadah yang bodoh, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan itu seringnya datang dari tiga hal ini. Muluk, penguasa, kemudian ulama su, ulama yang jahat, yang tidak mengajarkan kebaikan kepada umat, dan ahli ibadah yang bodoh yang menyesatkan umat. Naam. Wa yurwa anna ba'd salaf kana yasiru ma'a tilmidhin lahu, dan diriwayatkan bahwa ada sebagian para ulama salaf, sebagian salaf, suatu ketika dia berjalan bersama dengan seorang muridnya. Faka'annahu nadhara ila munkar. Maka seakan-akan gurunya ini ketika melihat muridnya itu, maka dia melihatnya melakukan kemungkaran. Dia melakukan perbuatan keburukan. Fanaharahu syaikhuhu, maka gurunya pun membentaknya, menasihatinya untuk meninggalkan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang dia perbuat. Wa qala, lalu gurunya mengatakan dan mengingatkan kepada muridnya ini, la tajidanna aqibataha walau ba'da hin. Engkau akan mendapati akibatnya nanti di masa yang akan datang, akan kamu dapatkan itu. Akibat dari perbuatan kemaksiatan yang kamu kerjakan. Faqala tilmidz, maka murid ini pun mengatakan, fama madatil ayyamu wal layali illa wa ana qad nasitul Qur'anal Karim kullah. Tidaklah berlalu beberapa hari dan malam melainkan aku sudah melupakan seluruh isi Al-Qur'anul Karim. La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang seorang murid, Masya Allah, punya banyak hafalan. Nah, rajin menghafal, tapi sering juga lupa. Maka periksa diri. Mungkin di antara salah satu penyebab dia sering melupakan apa yang telah dihafalnya adalah perbuatan dosa. Ingat, koreksi diri kita. Apakah kita senantiasa berzikir kepada Allah? Apakah dalam keseharian kita tidak pernah menzalimi seseorang? Apakah dalam keseharian kita tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung kemaksiatan? Apakah kita telah berbuat zalim? Apakah kita telah melakukan kemungkaran, menyangka bahwa tidak ada orang yang melihatnya, sementara Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya? Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penyebab kemaksiatan adalah menyebabkan dia lupakan ilmu tersebut sampai dia melupakan seluruh Al-Qur'an Karim. Wa qad qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Di antara penyebab bertambahnya ilmu itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan bahwa inti dari ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang mengantarkan seorang kepada ibadah.
Ilmu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak riwayat, bukan banyak kitab. Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal 'alima man ittaba'al kitaba was sunnah wa in kana qalilar riwayati wal kutub. Bukanlah ilmu itu banyak riwayat, banyak kitab, tapi yang namanya seorang yang alim adalah orang yang tunduk kepada Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ilmunya sedikit. Sebab ilmu yang terpenting adalah khasyatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Wa kafa bi khasyatin minallahi ilma." Cukuplah rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang sebenarnya. Nah, ketika dia belajar, lalu kemudian dia mentadabburi, memahami, lalu apa yang dia pelajari itu semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah semakin ngawur, bukan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wa yaqulu Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pembeda pada diri kalian. Dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah mengampuni kalian, dan Allah itu Maha penuh keutamaan dan Maha agung. Wa yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Termasuk di antara kemudahan adalah diberikan kemudahan baginya untuk menghafal ilmu yang dia pelajari. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa muntaha makna taqwa, dan inti dari makna takwa itu adalah al-bu'du 'anil ma'asi, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kemaksiatan apa saja. Wa an jami'i ma yughdibullaha ta'ala, dan dari semua yang menyebabkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatahhir jawfaka wa arkanaka minal ma'asi minal ghiba wan namimah, maka sucikanlah hatimu, sucikan anggota tubuhmu dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dari perbuatan ghibah, menjelek-jelekkan orang lain, suka menceritakan kejelekan orang lain. Lah, si fulan teman saya itu begini begitu, disebutkan kejelekannya. Kalau bertemu dengan temannya, tidak ada majelisnya kecuali menceritakan keburukan orang lain. Ini musibah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hati-hati para tulabul ilm, anak-anak, remaja, dewasa, biasakan untuk menahan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Jangan menceritakan kejelekan orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah kamu menyebutkan apa yang ada pada saudaramu yang saudaramu itu tidak suka disebutkan. Apa yang ada padanya itu, aibnya, keburukannya, hal-hal yang negatif yang ada padanya. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Wan namimah, adu domba, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka namimah, mengadu domba orang lain. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menebar permusuhan.
wasairil fawahish, dan seluruh perbuatan-perbuatan keji, wa amradil qulub, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, litakuna muhayyi'an lihamli hadzal ilm, agar kemudian kamu betul-betul siap untuk membawa ilmu ini. Naam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.